Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, alhamdulillah wa syukurillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpah rahmatnya Allah pertemukan lagi kita dalam kegiatan konseling. Bunda senang bisa bertemu lagi dengan Ananda semuanya. Mudah-mudahan Ananda sehat dan sukses menjalankan aktivitasnya ya. Marilah kita awali pertemuan kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda semuanya, materi kita pada hari ini strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Nah, kita akan bahas bagaimana strategi belajar yang paling cocok sesuai dengan gaya belajar yang Ananda miliki. Tujuannya dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajar untuk masing-masing gaya belajar Ananda. Nah, minggu sebelumnya Bunda sudah memberikan hasil gaya belajar Ananda. Jadi silahkan Ananda buka lagi materinya, silahkan Anda buka lagi file yang Bunda berikan itu, kecenderungan gaya belajar Ananda itu di mana. Kita tahu bahwa belajar adalah proses untuk kita bisa mencapai berbagai kemampuan, keterampilan serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar dan belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu sesuai keterampilan fungsional yang lainnya. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang mengalami kesulitan. Ya, nah, dalam kesulitan apa? Kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas, kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, persoalan hari ini adalah terkadang kita belum tahu lagi apa gaya belajar kita yang sebenarnya. Nah, Ananda semuanya, kita lihat ciri-ciri belajar atau hakikat belajar itu. Nah, yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Nah, perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif kita, kemudian ada keterampilan psikomotorik maupun nilai dan sikap. Ada perubahan yang terjadi pada 3 aspek itu. Kemudian perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Kemudian perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha-usaha yang dilakukan. Adanya kebiasaan-kebiasaan juga. Kemudian perubahan itu terjadi akibat adanya interaksi kita dengan lingkungan. Kemudian ciri yang keempat, perubahan itu tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik kita atau kedewasaan kita. Tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Nah, Ananda, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat belajar itu adalah suatu proses usaha yang kita lakukan secara sadar dan terus-menerus melalui berbagai macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, yang sebelumnya kita biasa-biasa saja, nanti ketika kita benar-benar sudah belajar, optimalisasi belajar, maka ada perubahan luar biasa pada diri kita. Itu contohnya gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya, Ananda pas waktu di SMP itu rasanya kok potensi saya belum berkembang ya, kok bakat saya belum berkembang maksimal ya. Nah, Ananda punya komitmen ketika saya masuk ke SMA Sumbar, saya akan melakukan sebuah perubahan. Nah, Ananda ketika Anda sudah berada di SMA Sumbar hari ini, lakukan perubahan dalam diri Anda. Saya akan berusaha jauh lebih baik lagi. Saya akan melakukan perubahan yang lebih bagus. Bakat-bakat saya ingin kembangkan optimal di SMA Sumbar. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana kebiasaan belajar kita selama ini. Rasanya kok selama ini sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, berjam-jam, berulang-ulang, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Kita paham sebentar, siap tuh lupa lagi gitu kan. Nah, udah belajar tapi kok nggak masuk-masuk juga ke otak kita. Sementara ada teman yang kadang belajarnya cuman sebentar, tapi kok cepat sekali masuk ke memorinya. Kita sudah lama kok nggak bisa masuk juga ya. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, rasanya sudah maksimal mendengarkan penjelasannya, namun sulit juga memahami. Ayo, sekarang menjadi tanda tanya apa sesungguhnya yang terjadi? Ada apa sebenarnya? Ananda semuanya, dari permasalahan-permasalahan tadi bisa jadi salah satu faktornya itu
kebiasaan belajar kita selama ini belum sesuai lagi dengan gaya belajar yang kita miliki. Nah, oke. Sekarang kita masuk pembahasan terkait dengan gaya belajar. Kita lihat pengertian gaya belajar itu merupakan kunci untuk kita mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi kita. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar kita, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Nah, makanya kemarin Bunda sudah share kepada Ananda terkait dengan gaya belajar. Silakan Ananda buka, Ananda pelajari. Ananda kecenderungan gaya belajarnya itu di mana sesuai dengan hasil tes kita yang kemarin. Ananda yang berbahagia. Nah, kita sekarang mengenal tipe gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada 3. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, dan ada gaya belajar kinestetik. Sekarang kita bahas dulu tipe gaya belajar visual. Nah, visual itu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata kita sebagai alat untuk menyerap informasi. Artinya kita modalitas kita itu adalah mata, kita belajar dengan cara kita melihat. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca ilustrasi sendiri. Ciri-ciri tipe gaya belajar visual, yang pertama mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengarnya. Nah, kalau segala sesuatu yang dilihatnya itu menjadi sebuah hal yang berkesan, maka itu akan lama sekali tersimpan di memorinya. Kemudian tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan. Mau heboh orang di sekeliling kita, mau ribut, mau ngobrol-ngobrol, emang gue pikirin gitu, karena tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu terpengaruh dengan keributan yang ada di sekitarnya. Sulit mengingat ilustrasi atau perintah dalam bentuk lisan. Pembaca cepat dan tekun. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Karena kalau membaca itu langsung terlihat di matanya. Karena modalitasnya tadi adalah mata gitu ya. Nah, lebih suka rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Nah, Ananda biasanya orang-orang visual ini dia orangnya benar-benar rapi deh. Misalnya nih kalau yang putra kalau rambutnya nggak rapi aja udah merasa nggak nyaman. Pokoknya menjelang berangkat sekolah itu benar-benar rapi dulu. Kadang yang putri kayak gitu juga. Misalnya nih udah belum rapi jilbabnya, tidak akan nyaman untuk berangkat sekolah. Benar-benar rapi dulu. Nah, jadi biasanya orang-orang visual ini sangat menjaga penampilannya. Kalau di asrama itu asramanya benar-benar bersih dan rapi. Dilihat lemarinya rapi, tempat tidurnya bersih dan rapi. Biasanya orang visual seperti itu. Nah, Ananda semuanya, bagaimana strategi belajar untuk tipe visual ini? Nah, ini diantaranya caranya. Yang pertama itu belajar dengan gambar-gambar. Nah, kemudian belajar dengan diagram atau peta. Belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Menggunakan video, gambar-gambar yang berwarna, atau membuat pengelompokan, misalnya seperti itu. Nah, kan ada di catatan Ananda tuh, misalnya kalau judul besarnya nanti warnanya apa, di bold, kemudian dipercantik, misalnya nanti subtemanya seperti apa pula nanti dikasih tanda gitu. Jadi bagi Ananda yang punya gaya belajar visual, usahakan buku catatan Ananda itu benar-benar cantik, benar-benar menarik. Jadi ketika Ananda membaca buku di buku catatan Ananda, sekali lihat aja udah, oh ini dia, ini seperti ini. Jadi lama tersimpan di memori Ananda. Atau Ananda bisa juga buat mind mapping misalnya kan, Ananda ini buat mind mappingnya untuk setiap mata pelajaran, dan Bunda pikir itu akan lebih lebih memudahkan Ananda untuk mengingat materi-materi yang sudah Ananda pelajari itu. Atau berupa pengelompokan gitu. Atau ada juga kondisi hari ini misalnya kita banyak video-video pembelajaran itu sangat banyak. Nah, untuk menunjang Ananda bisa menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Ketika Ananda belum terlalu paham, Ananda bisa buka tutorial yang ada di YouTube tentang video pembelajaran, itu banyak sekali. Buka di Kuiper misalnya, atau di ruang guru misalnya. Begitu juga pada buku paket Ananda, silahkan Ananda coret dengan coretan yang cantik. Coret-coretan itu kan gak selalu jelek ya. Coretan-coretan itu terkadang bisa menjadi pemandangan yang sangat indah.
ya gambar yang sangat menarik. Jadi silahkan buku paket Ananda pun juga Ananda coret-coret dengan coretan yang cantik. Ketika Ananda membaca buku paketnya, Ananda mudah sekali mengingatnya dan tersimpan lama di memori Ananda, insya Allah. Nah, berikutnya tipe gaya belajar auditorial. Nah, tipe belajar yang banyak menggunakan telinga. Nah, modalitas belajarnya itu adalah telinga atau pendengarannya gitu ya. Nah, banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan cara mendengar. Sekali lagi modalitasnya adalah telinga. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain ketimbang dia harus membaca. Nah, jadi Ananda semuanya, biasanya orang-orang auditorial ini ketika guru menerangkan, kadang dia asik menulis-nulis apa gitu kan, tapi dia menyerap informasi yang disampaikan oleh guru gitu. Termasuk juga ketika ini dia paling senang nih kalau diskusi itu akan lebih asik karena ada informasi-informasi dari orang-orang di sekitarnya dan itu biasanya akan lebih mudah dia serap. Ciri-ciri orang yang punya tipe gaya auditorial, gaya belajarnya auditorial. Yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Nah, ketika dia lagi menghafal gitu atau membaca buku, kan diulang lagi tuh. Nah, pengulangannya itu diucapkan agak keras gitu kan, suka ini diulang lagi dengan disuarakan gitu. Nah, dengan dia bersuara itu untuk mengulang pelajaran itu mudah menangkapnya ke memori gitu kan, mudah materi-materi tadi ditangkap gitu, diserapnya. Nah, kemudian mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Nah, ini dia yang membedakan. Kalau orang visual tadi kan asik-asik aja membaca walaupun orang ribut di sekitarnya. Sementara kalau orang auditorial justru sebaliknya. Kenapa? Karena suara-suara di sekitarnya itu berdampak, berpengaruh sekali. Kalau dia dengar aja suara-suara itu dia sudah nggak fokus, nggak konsen lagi dalam belajarnya gitu. Nah, di satu sisi dia kalau belajar dia mengeluarkan suaranya. Nah, jadi Ananda semuanya nanti akan ada strategi kita seperti apa ya. Nah, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar ya. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam berbicara. Nah, ini dia nih kelebihannya. Oh, kalau masalah diskusi, kemudian tampil ke depan, menyampaikan ide-ide. Nah, ini orang-orang auditorial sangat mudah sekali karena dia memang suka berbicara, suka bercerita gitu ya. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada dilihat, seperti yang Bunda sampaikan tadi. Kemudian suka menjelaskan dengan panjang lebar. Ini dia, ya silahkan dijelaskan ini, padahal yang ditanyakan sedikit, tapi dia bisa menjabarkan dengan baik gitu kan, dengan bahasa yang bagus malah gitu ya. Karena dia memang punya kemampuan dalam berbicara tadi. Nah, Ananda semuanya, bagaimana strategi belajar yang tepat untuk tipe gaya belajar auditorial? Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita atau menceritakan kembali apa yang sudah dibacanya tadi. Nah, dia sudah membaca nih, sudah menghafal nih, sudah membahas, sudah memahami, kemudian diulang lagi. Diceritakan lagi apa yang sudah dipelajarinya dan itu biasanya mudah sekali dia menangkapnya dan insya Allah informasi-informasi terkait dengan pembelajaran itu akan mudah tersimpan di memorinya dan bisa tersimpan cukup lama. Kemudian menulis ulang yang dipelajari. Nah, kalau sudah dipelajari itu kemudian diringkas. Nah, diringkas lagi. Hasil ringkasan itu kalau bisa dibacakan lagi. Nah, dengan bersuara gitu ya. Kemudian strategi belajarnya itu berdiskusi. Kalau ada diskusi kelompok di kelas, orang-orang auditorial, hore gitu kan, ada diskusi ini saya paling suka gitu ya. Kemudian ada berdebat. Nah, Ananda nanti bisa juga nih bakat-bakat ini Anda kembangkan di kegiatan eskul, kan ada grup debat ya. Ananda bisa bergabung juga di sana karena Ananda punya potensi gitu. Kemudian wawancara gitu ya. Nah, kemudian mendengarkan melalui kaset, seminar, lokakarya gitu. Nah, itu paling insya Allah itu bagus. Sekarang kita lihat gaya belajar yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan pada praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Nah, misalnya nih kayak pembelajaran seni itu paling asik tuh kan banyak praktiknya.
Kemudian belajar olahraga, banyak prakteknya. Ada TIK, itu banyak prakteknya misalnya. Atau pembelajaran MIPA itu juga ada praktek-praktek labornya. Atau pembelajaran-pembelajaran yang lain nanti guru-gurunya mungkin membuat ke lapangan, ada praktek. Nah, orang-orang kinestetik paling suka dengan yang namanya ada praktek itu. Orang-orang kinestetik ini lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Ciri-ciri orang kinestetik ini yang pertama bicaranya dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama, menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Nah, Ananda bisa lihat teman-teman ketika di kelas ya. Nah, misalnya ketika di kelas kok ada teman yang nggak bisa diem aja. Sebentar aja duduk kakinya udah goyang-goyang atau jalan-jalan di kelas, nggak bisa diam. Nah, itu berarti dia termasuk orang yang kinestetik. Nah, strategi belajar tipe kinestetik ini yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, lebih senang melakukan banyak praktek gitu ya, mengamati demo atau contoh yang konkret. Ketika pembelajaran misalnya guru membawakan contoh yang konkret. Bukan dibayang-bayang saja, misalnya kayak belajar fisika, ini contohnya ada, kemudian pergi ke labor, nah ini barang-barangnya, kemudian langsung praktek di lapangan misalnya. Nah, terus ada permainan, ada drama gitu ya. Nah, kemudian banyak aktivitas di lapangan, ada menggunakan model, Lego atau alat-alat praktek, ada kerajinan tangan, ada puzzle misalnya, ada puzzle-nya. Kemudian menggunakan gerak dalam belajar. Nah, Ananda sendiri atau teman-teman kita lihat ketika sedang belajar itu nulis-nulis, pokoknya tangannya gerak-gerak. Itu ada juga seperti itu. Nah, kayak gitu juga ketika Ananda belajar di rumah atau nanti Ananda sudah ke asrama. Nah, ketika Ananda lagi menghafal itu kan kalau teman-teman auditorial atau visual itu kan bisa dengan tenang dia duduk gitu ya. Kalau Ananda yang kinestetik nggak bisa bertahan lama duduk, diem aja belajar kayak gitu. Nah, kalau rasanya udah nggak nyaman, udah capek, udah bosan, ya udah sambil bawa buku Anda jalan-jalan ngafalnya gitu kan. Jalan-jalan bolak-balik gitu. Nah, tapi kalau belajar dalam kelas, usahakan Ananda mengikuti aturan yang ada di kelas. Kita ada guru di depan, terus Ananda jalan-jalan keliling-keliling dalam kelas itu tentu nggak sesuai juga dengan aturan yang ada. Kalau dalam kelas, tentu Ananda sesuaikan dengan aturan yang ada di kelas. Misalnya Ananda sudah mulai bosan nih, nah mungkin bisa digoyang-goyang kakinya atau tangannya digerak-gerakkan gitu. Oke, Ananda semuanya, barangkali itu saja yang bisa kita diskusikan terkait dengan gaya belajar. Nah, silakan nanti Ananda boleh bertanya. Kalau ada keraguan boleh Ananda tanya di grup atau Ananda japri juga Bunda ya, boleh juga ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan Bunda mohon maaf ya Nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.